mengutuk? Tidak ada yang mengutuk, manusialah yang terkutuk. Ya, manusia yang terkutuk berarti ada yang mengutuk. Siapa yang Ya, mengutuk? manusia yang terkutuk karena apa? Karena upahnya dosa. Karena apa upah dosanya? Karena Iya, atas perbuatannya yang siapa yang mengutuk? Begini loh. Begini loh. Gini, Abang gini, Tonora, bentar. Kalau nggak bisa bagus, saya turunkan. Abang Fatah kan tadi mengatakan manusia itu sudah terkutuk. Nah, siapa yang mengutuk manusia Ya. ini? Terkutuk karena dosa dan perbuatan dosanya. Iya, siapa yang mengutuk? Nah, upah dosa apa? Upah dosa apa? Pak, begini Bang Fatah kan. Iya, Abang upah tadi dosa. mengatakan. Tonora tahu Abang kan tadi- upah dosa apa? Saya mengatakan tadi kan kau mengatakan manusia sudah terkutuk. Iya. Nah, yang mengutuk Ya. manusia ini siapa sampai dia terkutuk? Yang- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kamu Islam apa Kristen sih? Saya pengikut Kristus, Iya, Islam apa Kristen? Protestan. Loh, terus kenapa? Kenapa kau mengatakan biar keren? Iyalah, Tuhan mana lagi yang kayak gitu, nggak ada lagi. Jadi kamu merasa keren kalau Tuhan kamu bisa mati? Iyalah, kan menebus dosa-dosa. luar biasa. Ya lu, abang, jangan gitu bang. Emang aneh abang tuh kan. Itu ada begini abangku, di Islam itu ada namanya tadi kan kemarin itu ada Idul Adha, kurban sapi. Abang kurban Tuhan kan memang agak lain, coba agak lain abang ini. Di Islam itu ketika dibumbun cicak itu dapat pahala, abang bumbun Tuhan dapat rebus dosa itu. Agak Upah lain dosa. abang ini, agak lain. Itu kan mau. Keren, Tuhan bisa mati keren. Karena upah dosa Tuhan itu ada. BAB keren. Bener ya, Kobus ya? Kan manusia jatuh dalam dosa, makanya Tuhan menyuruh manusia untuk menebus dosa. Biar Noten yang lain apa? Lemon. dekat manusia. Antrian selanjutnya, antrian 5 ada minyak tanah, minyak goreng, silakan ambil. Kacau nih mereka ini. Masa Tuhan metong mau penebus dosa? Bang, Islam itu begini abang, bukan ada itu binatang kan? Abang ingat. Kalau nggak ada cicak, Tuhan abang nggak ada teman itu. Kan sama di dinding kan? Sama di dinding kan? Di Islam bun-bun cicak dapat pahala. Abang bun-bun Tuhan dapat penebus dosa itu. Ya udah, kumpulin aja cicaknya. Ngapain sholat-sholat?
ibaratkannya Superman dengan Batman itu. Kalau membunuh cicak, ngapain ibadah sholat? Ada si Yakob butuh Mak Dika. Selamat malam abangku, Islam atau Kristen? Yakob. Kristen. Lanjut Nora. Oke, siap. Lanjut Nora. Buka kamera. Abang Yakob bisa open kamera kalau bisa kita diskusi dua arah. Bolehkah? Bisakah? Boleh? Coba saya coba dulu karena ini baru ikut ini. Tunggu. Coba dulu. Saya undang ya. Coba. Saya undang dulu, saya undang. Coba terima. Oh, belum bisa. Ya, oke. Malam Nora, itu Nora. Salam buat semuanya. Oh, boleh. Ya. 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 Tunggu ya bentar aku. Ya bentar. Oke, udah. Gimana? Di sini lagi gelap di sini, lagi mati lampu. Izin dulu sebentar Pak Yakob. Pak Yakob sebentar, izin sebentar aja. Ada yang mau disampaikan ini. Tadi aku silakan. tadi aku dengar itu Nora bilang setelah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, lalu bagaimana nih umat manusia yang sudah ditebus ini ketika melakukan dosa, betul? Ya. Kurasa itu Nora ini tahu ya perintahnya Tuhan Yesus kan? Apa perintahnya? Apa yang mengikat ketika setelah manusia itu telah ditebus di dalam kutuk yang disalib itu, Tuhan Yesus yang mengambil alih kutuk itu yang aturannya manusia yang menerimanya, tetapi karena besar kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia. Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk? Tidak ada yang mengutuk, manusialah yang terkutuk. Ya, manusia yang terkutuk berarti ada yang mengutuk. Siapa yang mengutuk? Manusia yang terkutuk karena apa? Karena upahnya dosa. Karena apa upah dosanya? Karena apa perbuatannya siapa yang mengutuk? Begini loh. Gini. Abang Gini, Tonora. Bentar. Kalau nggak bisa bagus, saya turunkan. Abang Fatah tadi mengatakan manusia itu sudah terkutuk. Nah, siapa yang mengutuk manusia ini? Terkutuk karena dosa dan perbuatan dosanya. Iya, siapa yang mengutuk? Upah dosa apa? Upah dosa apa? Pak, begini Bang Fatah kan. Iya, Abang upah tadi dosa. mengatakan. Itu Nora tahu kan upah dosa apa? Saya mengatakan tadi kan kau mengatakan manusia sudah terkutuk. Nah, yang mengutuk manusia ini siapa sampai dia terkutuk? Yang terkutuk itu tidak ada yang mengatakan siapa yang terkutuk, tetapi manusia itu memang terkutuk. Istilah terkutuk itu adalah karena ini perbuatannya. siapa yang mengutuk? Paham nggak? Ya, gini, dengar dulu itu Nora, jangan dulu ya potong perkataanku ya. Nah, jadi manusia ini. Makan sabar dulu, sabar. Ini ya, contoh ini makanan. Makanan ini termakan. Iya, ini aku mau menjelaskan itu Nora. Sabar dulu, sabar. Ya Allah, kalau kayak gini yang saya tidak suka. Oke. Makanan ini termakan. Makanan ini termakan. Siapa yang memakan? Iya, termakan. Manusia terkutuk. Siapa yang mengutuk? Ya, itu tadi istilah kan, simulasi kan? Aduh, simulasi. Manusia ini terkutuk karena dosa. Siapa yang mengutuk? Kalau terkutuk berarti ada yang mengutuk loh, Bang. Iya. Siapa yang mengutuk manusia itu sehingga dia terkutuk? Ya. Ini. Aduh. Begini Kak, begini itu Nora, dengar ya teman-teman semuanya ya. Jangan pening dulu itu Nora, jangan pening dulu, nanti diturunkan kayak kemarin. Kamu paham gak sih bahasa Indonesia? Abang terkutuk katanya, berarti ada yang mengutuk. Gini loh Bang, kamu itu sudah terkutuk, berarti ada yang mengutuk.
Masa nggak paham ya arti itu ya? Begini tuh Nora. Iya dengar dulu loh, dengar dulu. Jangan pusing dulu ya. Ini dosa yang kita perbuat ini itu adalah suatu perbuatan terkutuk tidak? Siapa yang mengutuk? Bukan masalah siapa yang mengutuk. Ini Kalau dosa yang tidak diperbuat ada yang manusia ini mengutuk, adalah perbuatan kalau tidak terkutuk ada atau yang tidak? mengutuk, kalau tidak ada yang mengutuk, berarti tidak terkutuk. Kalau Begini sudah itu terkutuk, Nora, jangan berarti itu ada yang Nora, mengutuk. itu Nora. Gini itu Nora, jangan itu. Susah memang. Itu pakai bahasa Saya Indonesia yang di- baik. Enggak, kau Saya tuh pakai bahasa di- Indonesia. Cerna dulu kata-katanya. Cerna dulu Ya gini kata-katanya. masalahnya, makanya aku bilang Itu jelaskan tadi, dulu. berikan dengerin, aku waktu untuk menjelaskan. dengerin. Orang di sini semua ngerti bahasa Indonesia. Yang mengutuk di situ siapa? Yang menjadikan terkutuk tuh siapa? Itu pertanyaannya. Gini, biar aku jelaskan ya. Kalau masalah yang terkutuk itu tidak ada yang dibilang kutuk itu atas perkataan orang lain terhadap orang lain. Tidak ada juga yang mengatakan, memastikan kalau kutuk itu adalah atas perbuatannya, tidak ada. Jadi yang dimaksud dari kutuk ini adalah yang di dalam kutuk yang diterima oleh Yesus Kristus itu di kayu salib itu adalah kutuk yang dimana atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Oke. Itu Nora. Kejadian Jadi 8:21 itu coba baca. adalah dosa atas Kejadian perbuatan manusia. 8:21 baca dulu. Kejadian 8:21. Gini. Silakan baca. Allah. Gini itu Nora. Kejadian 8:21. Coba baca. Coba besarkan saya full, biar saya tunjukkan lah. Dia tidak bisa membaca kayaknya. Besarkan saya full. Nah, ketika Tuhan mencium persembahan, Nah, baca ketika Tuhan. ketika Ya, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Mengutuk, dia takkan Ada mengutuk kata- lagi. Nah, ini sejak dengar zamannya dulu. siapa? Ini Dengar sejak dulu, zamannya Tonora. siapa? Saya tanya, Di sini- sejak zaman siapa ini? Ya, dengar Ini dulu sejak zaman ini, siapa? Tonora. Ya kan Ini dengar di dulu. zaman siapa? Karena kan Dia mencium persembahan Tonora siapa? kan suruh baca. Kan itu Tonora suruh baca. Ini Udah, mencium aku selesaikan persembahan dulu. siapa? Saya tanya persembahan siapa diciumnya? Bagaimana diskusi soal itu Nora? Kenapa Iyalah, itu Nora ini makanya selalu Yesus mengambil menjadi terkutuk untuk mengambil dengan cara makanya aku menjadi baca dulu kutuk, semuanya ya kan itu Nora membawa ayat ini kan itu Nora membawa ayat ini udah aku selesaikan dulu bacanya biar semuanya Ya, silakan. mendengar. Nah aku ulangi ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Ini ya, ada kata firman Tuhan ya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan segala yang hidup, takkan membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, berarti dia takkan Jadi di mengutuk lagi, kan? sini dimaksud ya, di sini dimaksud adalah persembahan Nuh. Janji ini diberikan setelah Nuh keluar dari bahtera dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkenan mengambil kutuk itu siapa? dan dengan sikap syukur dan ketaatan Nuh. Saya tidak Nah, tanya di itu sini lagi. maksud- Yesus kenapa mengambil jalan menjadi kutuk? Kenapa dia menjadi jalan Tunggu kutuk? dulu, jangan dipotong dulu. Taulah. Jangan kemana-mana, nanti kamu Ngapain kau jelaskan tentang sinu? Poinnya di sini saya mau bertanya. Kenapa Yesus lagi mengambil jalan jadi kutuk? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada pada kayu. Ngapain dia lagi mengambil jalan kutuk sementara Tuhan yang mengatakan, aku takkan mengutuk bumi lagi. Sekalipun manusia itu berbuat jahat dari kecilnya. Berarti Tuhannya itu pembohong. Menipu kalau kayak begitu. Katanya nggak akan mengutuk,
Ternyata Galatia 3 nomor 13 terkutuklah. Gimana yang benar ini? Masa tidak paham? Mekan yang lain apa? Di Galatia 3:13 itu terkutuk dan menembus kita dari kutuk hukum Taurat, jelas kok. Wah, Antrian selanjutnya minyak tanah minyak goreng. Ini lagi karena manusia katanya. Sekalipun Ada dia Mas berbuat Berton. jahat dari hatinya, dari kecil. Sejak kecilnya. Nah, tidak akan lagi katanya. Rupanya Galatia 3:13 ini bagaimana Tuhan ini kok pelin-pelan? Assalamualaikum Bunda. Kenapa Helmi? Di sini lagi diskusi. Kalau diskusi kan udah ngomong, nggak usah dulu naik. Helmi nggak usah dulu naik kalau lagi diskusi. Udah berapa kali Bunda bilang? Di bawah aja. Enak kali jadi host yang benar. Bukan, dia tidak mau dengar. Gak mau dengar dia. Dia ngapain menjelaskan persembahan Nuh? Di sini poinnya, katanya takkan mengutuk bumi lagi. Buktinya apa Galatia 3:13? Yesus mengambil jalan menjadi kutuk. Bahkan hukum Taurat dikutuk. Kan ngawur ini Galatia ini. Antrian selanjutnya. Nih gian lagi. Aduh, muter-muter. nggak bisa open cam. Kau nggak bisa open cam. Buka kamera kau dulu. Kamu terlalu banyak hayalan saja. Gak apa-apa. Daripada Dah, Tuhan dia nggak mau dongeng. buka open cam. Lalu dah kau gian sama aku kau. Baik-baik diajak diskusi dari tadi juga nggak ada yang ngujat. Hayalan kau kena ludah sama bantian kau. Lanjut, yang lain yang mau diskusi buka kamera. Siap. Apa Bunda Muslim? Ya ada yang mau disampaikan Bang. Ya itulah tadi memang kalau kita menyampaikan yang benar ini kan, yang hak ini kan, nanti dipikir kita menghina agama mereka. Udah kita jelaskan, ternyata mereka nanti pikirannya kita ini menghina agama mereka. Udah kita jelaskan yang benar, ada jelasannya, nanti diarahkan ke cabul lah, yang selangkangan lah, itu aja. Jadi kadang-kadang inilah kita nih mau diskusi kan, kalau bisa kan kita cari kebenaran, bukan dari pembenaran. Yang tadi Bunda jelaskan tuh udah luar biasa, ya kan, diskusinya, ya kan. Tapi kadang-kadang mereka itu memang segala cara nggak mau terima dengan kebenaran tadi itu. Jadi mudah-mudahan lah yang memberikan hidayah kan Allah, kita hanya berikhtiar ya Bunda ya. Ya. Insya Allah kebaikan Bunda sama Bunda Uang dibalas oleh Allah ya. Amin. Terima kasih. Kemarin tadi saya juga ada diskusi juga dengan mereka. Kita cerita fokus ke data. Izin Bang Mahabang. Oh, sebentar. Ini kan ada tamu yang Oke. Abang Oke, yang lain aja, ya. lanjutkan. Ya. Silakan Pak Rehan. Selamat malam Bapak Rehan Sihombing. Ya, salam. Ya, dari Denom mana? Bang Rehan? Ya, Katolik? saya dari Lumbar. Karismatik?
Itu satu, Dari satu. denom- Enggak ada istilah Katolik, penting Protestan. Oh. Saya pikir dari denom si borong-borong. Ya, coba. Tadi kan sudah nyimak ya. Mau ditanggapi yang tadi? Mohon maaf, kalau aku saya nggak mau ke situ larinya. Oh, mau kemana kita Saya lari-lari? yang mau saya, ya dengar dulu. Mohon maaf, makanya saya minta maaf. Mohon maaf. Yang saya Ya, minta dimaaf. di room ini, dengar dulu. Kalau Iya, kan namanya mohon maaf, dimaafkan. Loh, Iya. silakan. Kalau orang yang tinggi ilmunya itu bukan kayak gitu, harus saling seorang menjawab, satu orang diam gitu ya. Kalau sharingnya, dan saya tahu di dalam ilmu saya. Jadi, Oh, berarti yang saya tadi minta nggak di tinggi sini, ilmunya dia ya? enggak, dengar dulu, jangan terus apa. Emang sejak kapan Kristen setinggi-tingginya ilmu itu sejak kapan dikatakan pintar? Dengar dulu, itulah kalian ini belum siap menjawab, masih satu kata udah terpotong. Iya, bukan. Maksudnya begini Bang Rehan, orang yang tingginya ilmu, bagi saya Kristen setinggi-tingginya ilmu, mau sampai S3, S4, S kampret, kalau tetap menyembah manusia, itu akan dikatakan tetap botol. Lanjutkan. Nah itu kan udah lari, makanya mohon maaf Nora, bukan ke situ, itu kan omongan kata-kata itu kan udah beda, makanya kurasa Ibu Nora belum setinggi sekolah dulu, belum tinggi sekolahnya kalau sebelum. Saya walaupun tamat SD, alhamdulillah saya tidak mau punya Tuhan yang pernah mati. Silakan. Nah itulah, mohon maaf, makanya di sini saya terangkan, makanya di sinilah saya mohon di room komal ini, apapun, dengar dulu ya, apapun, kalau memang agama kalian dipelajari dengan baik, agama kami kita akan pelajari dengan baik. Karena apa? Contoh saya buat di dalam rumahmu itu sama dengan nama-namanya, gelas, cangkir, piring, lemari, sama namanya, tapi saya nggak tahu di mana kalian taruh. Saya mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Biar mengerti dulu. Ya. Maksudnya apanya? Kan sama apanya isi rumahnya. Tapi saya nggak tahu di mana kalian taruhnya itu. Gitu juga di rumahku saya tahu. Tapi saya tahu ajaran Yesus bagaimana. Dengar dulu, yang gitu beragama ini. Biar semakin dingin, biar bagus negara kita itu. Bagus negara kita dingin. Karena kalau kita paksakan pun, kalau memang bagus di Alkitab kami, Emangnya saya ngomong apa? Bang Rehan, jangan terlalu banyak. Emangnya saya kan cuma memberitakan apa yang dikatakan Yesus. Salah ya? bukan gitu. Apapun yang bagus di Alkitab yang baik, tetap kau cari yang buruknya. Itulah kuncinya. Bukan, Tapi saya nggak mau. begini Bang Rehan. Yesus ini, enggak, kalau saya bicarakan Yesus, kenapa kalian Kristen yang tersinggung? Loh, itu kan iman kami. Loh, Yesus agama Kristen. Jadi, agama apa coba? Oh, jadi Yesus agama Kristen, dia ke gereja, dia makan babi, waktu mati di kayu salib dia diturunkan, pakai jas. Mati. Bu Nora, ada ilmu itu. Di sini kau udah mencaci namanya itu, makan babi, makan. Nggak tahu kau sejarahnya itu. Saya sekarang tanya begini Bang Rehan, sabar dulu. Bang Rehan, sekarang saya tanya, apakah Kristen tidak makan babi? Ya makan babi, tapi Yesus tadi kau bilang. Yesus makan babi enggak? Tidak. Enggak. Nah, apakah Kristen apakah Kristen ke gereja hari Minggu? Makanya aku bilang tadi, simak dulu baik-baik. Jawab aja, apakah Yesus ke gereja juga hari Minggu? Ya kalau aku bilang nanti, kau nggak yakin. Makanya tunggu saya bilang dulu. Tinggal jawab, apakah Yesus ke gereja hari Minggu, Bang Rehan? Jawab aja. Ya, bilang nggak tahu apa. Bilang aja nggak apa-apa, mana tahu saya salah. Mana tahu saya salah. Apakah Yesus? Jawab aja, Bang Rehan. Apakah Yesus ke gereja hari Minggu? Bang Rehan, apakah Yesus ke gereja hari Minggu? Dijawab aja, dijawab. Apakah dia ke gereja hari Minggu? Apakah ke gereja?
Iya. Belajar bahasa Indonesia. Markus Matematika yang kau 3:21 Yesus dikatakan sudah tidak waras. Iya benar. Logika. Apakah Yesus ke gereja hari Minggu? Ku bilang pun nanti itu kau tidak yakin, kau cari solusi yang apa? Kalau Yesus ke gereja hari Minggu, kira-kira dia ke gereja GPDI, HKBP, GKPI, ke GBI, atau pergi ke gereja Immanuel, gereja Isa Al-Masih, di gereja mana Yesus? Aku lari ke Al-Quran kalian. Tidak mau aku lari ke Al-Quran. Kalau saya lari mengikuti kata Saya bertanya, apakah Yesus ke gereja? Kami tidak mau gitu. Tidak mau. Kalau imanmu. Makanya waktu sekolah belajar. Belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kita pelajari. Belajar matematika. Apa sih salah saya? Ini belajar matematika. Bang Rehan tadi mengatakan Yesus itu agama Kristen. Nah, apakah Yesus makan babi? Tidak. Kristen makan babi. Makan. Apa artinya Kristen? Coba. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yes, good. Nah itu, jangan kau bilang Kristen. Mana yang kalian ikuti? Oke, Kristus mana yang kalian ikuti? Kristus. Kristus yang mati di kayu salib sebagai Tuhan, sabar. Kristus yang mati di kayu salib sebagai Tuhan, atau Kristus yang dilahirkan Bunda Maria? Kau percaya Tuhan Yesus disalibkan? Tanya balik. Percaya enggak? Tuhan tidak mungkin mati disalibkan. Nah itu makanya. Jadi kalau ku cari pun nanti kebenaran di kami, kau cari kesalahannya. Makanya dar ketemunya. Jadi agama apa yang menyalibkan Tuhan? Iya, nggak apa-apa. Agama apa yang menyalibkan Tuhan? Agama apa yang menyalibkan Tuhan? Bang Rehan. Agama apa yang menyalibkan Tuhan? Tapi tidak bagus Al-Quran kalian dipelajari, tidak bisa. Saya bertanya, agama apa yang menyalibkan Tuhan, Bang Rehan, iya. Aku tahu, Markus 3:21, Yesus dikatakan tidak waras lagi. Kok ini yang kalian pelajari? Nah, sekarang coba buka. Apakah Yesus agama Kristen? Coba buka di Bible itu. Adakah Yesus agama Kristen? Dia makan babi, dia bertopak tangan di gereja. Kristen itu kan apa? Apa Kristen itu tadi kau bilang? Kristen itu artinya penyembah Yesus. Yesus mati di sabar. Apa yang Bang Rehan ikuti? Sabar, satu-satu kita ngomong. Nampak kali saya bilang dari pertama, apapun nanti saya bilang yang benar, kamu cari yang kesalahannya. Karena itu saya tanya. Bang Rehan Sihombing, Bapak Rehan Sihombing, STH, STE, STMPempel. Pertanyaan dari Bunda Gembala Nora Aritonang. Pertanyaannya, apa yang Pak Rehan Sihombing ikutin dari Yesus? Yesus tidak makan babi, Pak Rehan makan babi. Yesus tidak makan asu, Pak Rehan makan asu. Yesus disunat, Pak Rehan tidak disunat. Apa yang Pak Rehan ikutin? Nah, dia udah berfirman dalam hati. Lihatlah, kalian dengarkanlah dia berfirman dalam hati. Berfirmanlah Pak Rehan. Semangat Pak Rehan ya. Pak Rehan semangat ya. Berfirman dalam hati. Ikuti Tuhanmu itu. Yes. Wow. Yes. Tangan. Yes. Tangan ya. Tepuk tangan, tangan. Yes. Yes. Ya. Ini Pak Rehan ini. Ya. Yes. Yes. Oh no.
God! No! Oh, Markus 3:21, Yesus tidak waras lagi katanya. Yes. No. Tadi udah diaktifkan. What? What? Ay! Dewi turun dulu, Dewi. What? Mau dipukul? Yesus pernah ditampar. Ya. Yesus ditampar. Wah. Bahasa isyarat tuh, Bunda. Iya, digebukin. Pernah. Yang sabar Pak Rehan, yang sabar. Ini ujian tuh Pak Rehan ya. Yang sabar ya, yang sabar gitu. Iya. Oh, bajunya diambil dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Betul. Iya, dibagi-bagi waktu itu sama prajurit Romawi. Iya, benar. Dan dia pakai baju nggak? Yesus pakai baju nggak di kayu salib? Oh, di situ nggak ada memang pakai baju. Nggak ada. Berarti telanjang dong. Telanjang. Pak Rehan nggak malu kalau telanjang. Bunda Nora, ini Tuhan waktu itu teman Cica, Oh, Yesus sudah tidak waras lagi. Markus 3:21. Betul. Itu Markus 3:21. Datang kaum keluarganya membawa dia pergi karena dikatakan dia tidak waras lagi. Pak Siombing mau gila juga karena nyembah manusia. Ya lurus kau nanti mati. Lurus biar diterima Tuhan nanti kau. Janganlah membina. Cukup rendahkan hatimu, Nora. Rendahkan. Jaga lidah. Itu utama Kristen. Lidah saya bagus loh, Pak Rehan. Kontrol diri. Sudah. Diri. Saya lagi tidak kepenuhan Roh Kudus, tenang aja. Iya, makanya kalau kami itu harus kesabaran. Nggak penting cemo. Nggak penting itu. Makanya kalau kami jangan lari ke agama lain. Agama udah duluan. Loh, emang Yesus agama Kristen? jawabannya macet. Emang Yesus Kristen? Yesus gereja HKBP? Hah? Oh, Pak Rehan udah mulai lagi tuh berfirman dalam hati itu mulai dia. Oh, ya. Iyalah. Ya, Pak Rehan cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi. Masih ada nggak giginya Pak Rehan? Masih ada nggak? Gigi. Coba tunjukkan. Gitu. Coba. Gitu. Coba tunjukkan giginya, Pak. Bukan secara dari wajah kalau bertuhan itu. Bukan, Nora. Kau buka dulu tudungmu itu. Buka tudungmu dulu. Wajib loh bertudung. Oh, ini apa loh? Di mana wajib? Di mana? Coba buka. Nah, ini ya. Dari tubuh ini beragama, Nora. Bukan hati Nora. Bukan dari tubuh. Baca. Bukan. Di sini Baca ini, berdiri baca nih. Baca. Jangan berbicara. 1 Korintus 11. Baca 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Wajib. Tuh, 1 Korintus 11. Berarti bini kau itu seksi ya? Bini kau tuh pakai cuman BH doang pergi keluar. Kau baca 1 Korintus 11 nomor 6. Nyambung lu. Nekan yang lain, Lemon. Kejam, aku yang mute terus. Ojat, mute. Khotbah di sini ngapain curhat di sini? Tata. Lanjut. Lemon. Disapa baru kalau dia Kristen suruh open cam. Oke.
Jurom, antrian berapa? Aku nggak tahu dari berapa. Jurom. Oke, Bang Muhajirin, nggak ada orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam abangku, masya Allah, barakallahu fikum abangku, masya Allah. Abangku ya, musim-musim jangan naik dulu, tahan dulu kawan-kawan ya. Udah banyak narasumber di atas, coba ada Bunda Nora, Ustadz Dian, ada Bang Turiman itu. Gak enak, kita segan, kita kawan-kawan sabar ya. Bang Dapek. Bang Dapek. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam abangku warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amahaban, Islam atau Kristen abangku? Ya, waalaikumsalam abangku siap, abangku siap. Ya, yang muslim-muslim tahan dulu ke kawan-kawan ya. Dan sumber kita sudah banyak loh, ada Ustadz Dian, ada Bang Turiman, ada Bunda Nora itu kan narasumber papan atas itu. Nggak mungkin lah kita ini ganggu-ganggu teman-teman kan. Sabar kawan-kawan ya. Yang Kristen ketik 3 ya. Yang Kristen ketik 3 ya. Tuhan 3 bilang begitu, Bang Lemon, Tuhan saya 3 bilang. Ya, ada Lionel. Sabar. Assalamualaikum. Abang muslim ya atau Kristen? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam abangku yang muslim, jangan naik dulu kawan-kawanku. Tolong dong kawan-kawanku yang maha pengasih lagi, maha pengasih. Yang terkasih, yang terpilah dan terkasih, katakan amin. Ya, sabar kawan-kawan ya. Yang muslim gimana dulu ya? Lagi maha pengasih. Abang Panjang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Abang Nuar, Islam atau Kristen abangku? Nuar ini Kristen ini, jelas kayak Kristen nih. Kayaknya mantan murtadin katanya. Bang M. Katanya memang saya murtadin. Kenapa kau seperti itu? Sabar dulu, aku nyapa tamu. Bang M. Kau ini Bang M. Yang muslim kawan-kawanku ya, tolong ya. Yang sudah multi kalau bisa multinya dihapus dulu kawan-kawan yang muslim ya. Ya teman-teman ya, tolong kekompakannya teman-temanku ya, dibantu di tiap-tiap layar, reposting ulang gitu ya. Jangan lupa itu haus nih kawan-kawan, coba haus gitu. Ini nggak ada tuh tadi haus ini, gitu kan haus. Ada namanya si kursus. Dari pagi pendekar lemon haus terus. Ya, dari pagi masih 54 nih coba kan, dari pagi nih coba haus kawan. Kursus mobil. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam abangku warahmatullahi wabarakatuh. Duh, aku udah bilang tadi yang muslim jangan naik dulu kawan-kawan, nanti ada waktunya loh kawan-kawan, abang-abangku ya, guru-guru ya, ada waktunya. Izin sebentar, ini Noir, kau mau diskusi open cam dulu? Aku mau mengajar kau di sini, Dian. Udah turun, kalau kau nggak mau diskusi aja udah masalah. open cam. Udah dibilang kok, masih untung kau nggak kublokir, kau penipu aja di mana-mana. Dia itu ngaku Islam itu, ditanyakan tentang sholat nggak tahu katanya, kan agak botol. Teman-teman yang muslim ya, yang sudah minta permintaan, kalau bisa dibatalin permintaannya kawan-kawanku ya. Mohon maaf kawan-kawanku ya, kita di sini sudah banyak narasumber loh, ada Bunda Nora, Ustadz Dian, Bang Turiman lagi itu kan. Nah ya, mohon maaf sekali lagi ya, tolong kerjasamanya kawan-kawanku yang muslimin maupun yang muslimat rahimakumullah ya. Nah, yang ngoten-ngoten tekan 3 ya. Tapi kata Rasulullah, mulai. Nah, ini Bunda, ini tuh Bunda, tuoten tuh. Kau Cuma mau framing. Inginnya. Kau tahu Tuhan kau itu bugil di gereja tahu? Nggak tahu kau? Oh, ini aneh itu. Putra Sina. Muslim ini. Ini Kristen. Saya muslim ini, Bang. Muslim abangku, maaf abangku, sorry abangku ya. Assalamualaikum abangku. Sorry. Assalamualaikum. Aku nggak tahu abangnya. Soalnya begini Bunda, kan ada nama Sinaga biasanya kepoten, biasanya ini muslim. Nggak tahu aku, maaf ya. Aku nggak tahu coba. Aku nggak tahu.
nama Aritonang juga biasanya Kristen, yang di atas ini Muslim. Agak lain pula Pendeta Lemon ini. Iya begitu loh. Aku sering PK-PK sama Oten-Oten kan. Aku cari itu yang banyak orang Medan kan. Ada namanya si Butar-Butar, si Butar-Mutar itu. Iya, Pendeta Lemon nih, Bang Dian. Pendeta Lemon dari pagi haus terus. Disapa lah Huang Kel. Huang. Udah balas Huang. Ustaz Dian apa pendeta? Disapa-sapa. Kita gantian dulu. Saya ada sebentar urusan. Siap. Iya. Ini ada berdebat. Ustadz Dian gas lah kalau begitu. Nanti gampang lah itu perpuluhan, gampang lah. Perpuluhan teman-teman di bawah perpuluhan yang gampang ya, supaya perpuluhan. Supaya. Petra kalau mau diskusi open kamera kau. Silakan open kamera. Dengan saya Ustadzku. Ustadz yang besar itu dengan saya, coba dengan saya. Silakan open kameramu. Kenapa? Suruh dulu. Open kamera, conge. Gampang kok. Silakan open kamera. Buka masker dulu. Buka Petra. Udah, bagus. Caranya begitu gampang kok. Ya. Gampang teman-teman kan. Oten ya. Kau ini pengen tahu saya siapa? Coba kan ini kau ini. Aduh, kau bukakan pula yang itu lagi. Oten kuclu. Kau ingat ini baik-baik kawan-kawan ya. Kau ingat ini baik-baik kawan-kawan. Coba kau itu kalau bisa pendetamu itu tiru gaya Yesus. Kok begitu kata kau Lemon? Iya, Yesus berpenampil mohon maaf pakai popok di gereja. Teman cicak di dinding, Tuhan juga di dinding. Ketika Tuhan ngopi, cicak juga ngopi itu. Sama-sama ngopi, cicak sama Tuhan sama-sama ngopi itu. Teman barang itu teman-teman, jangan salah. Makanya begitu tuh. Makanya saya bilang begini ya, kau ini selalu bilang ke kami, Lemon, kenapa kau ini bun-bun cicak berpahala? Kau lupa, kau bun-bun Tuhan dapat tebus dosa. Aneh kau, mending saya bun-bun cicak dibanding bun-bun Tuhan. Masa manusia lebih berani dibanding Tuhan, kan botol. Sebentar, Adinda, Noar, silakan buka kamera kau. Aku ngancang-ngancang nih, gak buka kamera kau kena blokir di sini. Silakan. Buka kameramu. Buka kameramu. Silakan. Buka kameranya. Ini longor di mana-mana. Diskusi nggak bawa data, cuman framing doang. Buka kameranya. 1, 2, 3. Campurkan Ustaz. Diblokir. Assalamualaikum, di bawah aja Bang. Siap Abang Marco. Siap. Makanya begitu kan. Di Islam itu cicak itu najis. Di Kristen kenapa cicak najis? Kata Nabi kan begitu kan. Bun-bun cicak dapat pahala. Di Oten bun-bun Tuhan dapat penebus dosa. Berarti Tuhan najis itu. Sama dengan cicak itu, sama. Satu hakikat sama-sama di dinding. Satu hakikat itu Tuhan dengan cicak itu. Berkawan akrab itu waktu itu tuh. Tuhan, makanya saya bilang teman-teman Oten, kalau bisa Tuhanmu itu jangan begadang malam. Kenapa? Ketika pagi kau khutbah pagi, Tuhanmu masih begini tuh, ngantuk aja kerjaan Tuhanmu. Ngantuk begini mulu. Tegakkan kepala Tuhanmu. Sebentar, mumpung masih banyak Pendeta Lemon, izin. Iya. Hewan Villa di bawah bantu gas sampai 300k. Tap layarnya, ayo. Sekalian kalian bagikan linknya, bagikan lagi. Sekalian itu kan topi miring ke sini kan Ustadz kan, topi miring ke sini itu alamat jangan. Itu kan kalau bisa, kalau tak bisa kan nggak apa-apa kan? Itu. Iya. Kita berdua dengan yang di atas itu tuh Ustadz Dian. Iya kan Mbak Uang kan? Iya kan? Dari pagi Uang dia haus terus Uang. Dari pagi dia Pendeta Lemon. Aduh. Jadi begini ya. Makanya Islam itu ya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di Islam itu yang namanya terkutuk itu tanda apa? Lambang hina, lambang yang terhina. Makanya Allah kutuk setan. Kenapa? Karena dia tidak patuh, tidak taat kepada perintah Tuhan itu. Nah kalian di Islam kutuk setan, kalian kutuk Tuhan.
Di Islam ada orang yang durhaka dikutnya di batu maling kundang. Kalian ada Tuhan durhaka kepada emak jadi Tuhan itu. Aneh coba. Kalian memang aneh coba kawan. Aduh memang ini Ustadku, gas lah Ustad, aku udah malu-malu ini Ustad. Ada ini, aku minum kopi pahit ini. Santai aja, santai aja, santai kopi aja. ini. Ustad gas lah, aku udah malas ini. Enggak apa-apa, biarin aja. Aku juga mau istirahat bentar lagi. Aku kena pelanggaran. Aduh memang ini Tuhan Karim ya Allah. Aku turun dulu ya, aku kena pelanggaran ini Ustad. Turun dulu aku ya, ganti akun aku sebentar. Memang kurang ajar bangke oten ini. Kena aku sana kan, kena kan? Peringatan pelanggaran. Kena kan? Makanya aku bilang, gantikan sama Ustadz Dian sebentar, Ustadz Dian. Ustadz Dian mete-mete dulu lah. Aku nanti ganti akun sebentar, gampang lah itu Ustadz. Nanti kalau misalnya minta-minta itu gampang lah. Ampun aku. Ya Allah, ya Allah. Ya bentar. Biar aku open game. Aku ganti akun sebentar ya, ganti akun ya. Ini aku. Wani pira. Kena pelanggaran. Ada peringatannya kena pelanggaran. Gian, kau nggak usah naik kau Gian, kau longor kau Gian. Kau naik lagi sekali kau nggak mau disuruh open game, kau kena blokir sama aku. Aku ngasih ngomong bukan ngomong main-main aku. Aku blokir bener-bener, aku blokir. Lihat aja kalau kau nggak percaya. Naiklah kalau kau aku blokir kau. Kalau kau dipinta open game kau nggak open game, kau aku blokir. Silakan open game. Buka kamera. Buka kamera. Buka kamera kau dul. Buka kamera. Buka kameramu, lihatkan wajahmu. Seorang junjungan didoakan memalukan, woi. Katanya junjungan seperti kan? Kena kan? Saya kalau ngomong begini saya bilang Yesus terkutuk oleh kalian tuh dalilnya ada. Mantap kan? Mantap kalau dia yang ngomong pakai dalil. Kalau saya ngomong, kau ngomong asal bunyi aja kau. Kena kutukan apa? Terblokir. Nggak bisa lagi kau naik kemari. Bikin lagi akun yang lainnya. Ustadzku, tolong teman-teman yang di bawah bantu follow akun baru ini ya, biar bisa ini apa kan live gitu kan. Ini aku bomba hari ini coba. Ya. Tetap teman-teman kalau disampaikan itu 200 di follow. Ibu Pentani Muslim atau Kristen? Ibu Pentani. Halo. Ibu Muslim atau Kristen, Bu? Ibu Muslim atau Kristen? Hah? Ibu Islam atau Kristen agamanya? Kristen. Ibu mau diskusi, kendalikan dulu tempatnya Ibu. Cari tempat yang tenang. Suaranya agak-agak noise. Siapa dari keluarga tenang terhadap sendiri lokasi ke siapa? Bu, itu suaranya noise banget. Saya bingung. Suara Ibu yang mana? Gak kedengaran dengan jelas. Nanti salah paham. Bisa Ibu perbaiki dulu tempatnya. Kalau enggak, tunggu waktu saat yang tepat, ya. Pendeta, antum maju dulu deh. Aku mau istirahat masalahnya. Host, izin saya diturunkan dulu. Saya mau istirahat. Siap. Kan? Beginilah. Siap. Tinggal sendiri saya ini. Beginilah itu. Ya rapopo, kau anak muda. Kan Ustadz Dian begini tuh. Kan suka kali kalau saya siap. Dirimu anak muda. Tolong diturunkan saya. Siap. Terima kasih Pak Ustadz Dian. Jazakallah. Assalamualaikum. Ustadz, Pak Turiman, Profesor Turiman, semuanya Bang Lemon. Iya, Puji siap. Tuhan. Jangan panggil Bang Lemon, panggil nama aja. Iya Pak Ustadz. Ya siap Ustadzku.
Ustadznya baru ngomongnya itu betirung galak. Kejam kali hostnya weh. Kejam. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.